Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 11. Nyonya baik hati. Anggoro, kenapa kamu tega meninggalkan aku bersama dengan perempuan lain? Coba katakan padaku, apa salahku padamu? Kania mendengar dengan jelas apa yang dikatakan perempuan itu dari kamar sebelah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nyonya besar? Kalau mendengar dari perkataannya tadi, sepertinya beliau menghadapi suatu masalah besar. Tapi entah apa itu, aku juga tidak tahu. Kembali Kania memejamkan mata, hingga dia masuk ke dalam alam mimpi. Kicauan burung-burung dan kokok ayam jantan menandakan pagi sudah tiba. Setelah menyelesaikan sholat subuh, Kania bersiap-siap menuju kamar Yuan. Kania keluar dari dalam kamar dan tidak lupa menguncinya. Kania melanjutkan langkahnya hingga dia terhenti di kamar yang menyimpan misteri baginya. Kania memandang ke kiri dan ke kanan. Setelah dirasa aman, Kania memutar kenop pintu sedikit demi sedikit. Mata Kania memandang ke segala penjuru, tapi tidak juga menemukan seseorang dalam kamar. Dan tiba-tiba, Nyonya! Kania berlari menghampiri Nyonya Wulan yang terlentang tidur di atas lantai. Nyonya, bangunlah! Kania menyentuh lembut pipi perempuan parubaya itu. Kamu siapa? Jangan coba-coba menyentuhku. Nyonya Wulan mencoba untuk duduk, tapi tenaganya tidak cukup untuk melakukan itu. Saya Kania, Nyonya, dan saya adalah salah seorang pekerja di rumah ini. Mari saya bantu Nyonya untuk naik ke atas pembaringan. Kania dengan suara lembut. Sesaat Nyonya Wulan terdiam, lalu mengangguk sambil memandang saksama wajah Kania. Pelan-pelan Nyonya. Kania membantu Nyonya Wulan duduk di atas pembaringan dan menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. Bagaimana jika saya membuat sarapan buat Nyonya? Saya yakin saat ini Nyonya pasti membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk membantu memulihkan kembali tenaga Anda. Tidak usah. Sebentar lagi Pak Tono juga akan datang kemari untuk membawa sarapan buatku. Baiklah, kalau itu menurut Anda yang terbaik. Kalau begitu, saya permisi dulu Nyonya. Saya harus mempersiapkan kebutuhan Tuan Yuan sebelum beliau berangkat kerja. Kania mencoba untuk pergi. Tolong, tetaplah di sini temani aku. Nyonya Wulan dengan wajah sendu. Tapi bagaimana kalau Tuan Yuan mencariku? Aku harus bilang apa padanya? Soal Yuan, biarkan ibu yang bicara dengannya. Baiklah Nyonya. Kania duduk di kursi di samping tempat tidur dan memijit kaki Nyonya Wulan. Kamu sudah lama bekerja di sini? Baru kemarin saya masuk, atas izin Tuan Yuan. Pantas, ibu baru melihatmu. Yuan itu anaknya baik, cuman karena Lydia meninggalkannya, maka dia berubah. Nak Kania, kalau boleh meminta sesuatu darimu, tolong jaga Yuan. Saat ini dia sangat membutuhkan seseorang untuk mengembalikan sifat aslinya. Kania tidak bisa janji Nyonya, tapi Kania akan usahakan yang terbaik. Terima kasih nak, kamu benar-benar baik. Sama-sama Nyonya. Kania memberi senyum termanisnya pada Nyonya Wulan. Tidak lama kemudian, dua ketukan terdengar dari arah pintu. Pak Tono segera masuk sambil membawa nampan berisi semangkok bubur dan segelas air mineral di atasnya. Selamat pagi Nyonya. Ini bubur dan vitamin untuk Anda. Letakkan saja di situ. Balas Nyonya Wulan. Baik. Pak Tono meletakkan bubur tersebut di atas nakas. Nona Kania, kenapa Anda masuk ke dalam kamar Nyonya besar tanpa persetujuan Tuan Yuan? Jika sampai Tuan Yuan tahu Anda masuk tanpa izin beliau, entahlah
apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku yang menyuruhnya kemari. Tenanglah Pak Tono, urusan Yuan biar itu menjadi urusanku. Baiklah, kalau begitu, saya permisi. Pak Tono pun segera keluar dari dalam ruangan itu. Ada baiknya Nyonya makan dulu, lalu minum vitaminnya. Kania mengambil mangkuk di atas nakas. Sedikit demi sedikit, Kania menyuapi Nyonya Wulan dengan hati-hati sekali. Tanpa mereka sadari, sepasang bola mata memperhatikan mereka di balik pintu. Baru kali ini aku melihat ibu cepat sekali akrab dengan orang baru. Gadis itu benar-benar pandai menyenangkan hati ibu. Ibu sudah tidak bersembunyi atau diam seperti dulu jika seseorang mendekatinya. Semoga saja ke depannya, ibu bisa melupakan apa yang sudah dilakukan Anggoro dan perempuan itu padanya. Sekarang, buburnya sudah habis. Kini saatnya Nyonya minum vitamin. Kania kembali meletakkan mangkuk di atas nakas dan mengambil bungkusan kecil di atas nampan. Nyonya, minumlah vitamin ini agar kesehatan Nyonya bisa pulih kembali. Kania menyerahkan beberapa butir vitamin pada Nyonya Wulan dan tidak lupa memberi segelas air putih. Terima kasih. Nyonya Wulan minum vitamin itu lalu meneguk air dalam gelas. Kania tersenyum lalu mengambil gelas dari tangan Nyonya Wulan. Masuklah, tidak baik berdiri terlalu lama di depan pintu. Nyonya Wulan yang memang sedari tadi mengetahui kehadiran Yuan. Yuan pun segera masuk dan mendekati ibunya, sementara Kania segera berdiri untuk memberi ruang duduk pada Yuan. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Yuan lihat sepertinya ibu sudah mulai membaik. Seperti itulah kira-kira dengan adanya Kania di rumah ini. Ibu rasa ibu akan lebih baik. Selain anaknya baik, dia juga gadis yang cantik. Semoga saja kamu bisa menemukan gadis sepertinya untuk menjadikannya istrimu. Seketika, raut wajah Kania berubah. Ibu tenanglah, suatu saat Yuan pasti bisa menemukan gadis yang lebih baik darinya. Tapi ibu harus janji, ibu harus segera sembuh seperti sedia kala. Lupakan semuanya dan kita mulai hidup yang lebih baik. Ibu janji, tapi Yuan juga harus janji. Lupakan Lydia dan jangan mengharap lagi kalau dia akan kembali padamu. Masih banyak gadis yang lebih baik darinya. Salah satunya gadis yang ada di belakangmu itu. Tatap Nyonya Wulan pada Kania yang hanya bisa menunduk. Kalau begitu, Yuan permisi dulu untuk siap-siap ke kantor. Yuan berdiri dari tempat duduknya. Hati-hati dan ingat janjimu tadi. Yuan tersenyum lalu berbalik. Ayo ikut aku, bisik Yuan di telinga Kania lalu keluar dari dalam ruangan itu. Nyonya, Kania mondiri dulu. Sebentar sore Kania akan datang lagi kemari. Kania sedikit membungkukkan badan. Tolong jaga Yuan. Ibu yakin kamu bisa membuatnya lebih baik. Kania mengangguk, lalu keluar mengikuti Yuan. Setelah berada di dalam ruangan Yuan, Kania segera menuju ke arah kamar mandi untuk mempersiapkan air hangat sesuai perintah Yuan. Setelah dirasa cukup, Kania pun keluar. Silakan Tuan, air hangatnya sudah siap. Tuan boleh mandi sekarang. Yuan tidak menjawab, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Kania melanjutkan mempersiapkan semua kebutuhan Yuan, mulai dari pakaian sampai alat kerja. Akhirnya selesai juga. Ucap Kania duduk di sofa. Tidak lama kemudian Yuan keluar dan mendapati Kania sedang duduk santai sambil memainkan handphonenya. Apa semua tugasmu sudah siap? Sudah Tuan. Kalau begitu, kenakan kemeja dan jas itu sekarang juga. Apa itu? Aku juga yang harus melakukannya. Tentu saja. Sekarang cepat kerjakan.
karena hari ini ada rapat penting di kantor. Mau tidak mau Kanya pun mengerjakan tugas itu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.